Materi pertama kita untuk praktikum multimedia 1 ini adalah pengenalan multimedia itu sendiri dan pengenalan terhadap aplikasi Blender. Nah, yang pertama definisi multimedia ada dua secara umum, yaitu yang pertama sebagai kata sifat. Multimedia adalah menggunakan lebih dari satu media ekspresi atau media komunikasi. Sebagai kata benda, multimedia adalah kegunaan berbagai variasi media yang sifatnya artistik atau komunikatif. Multimedia ini adalah kata yang lebih umum didengar daripada kata aslinya sendiri, yaitu desain grafis. Desain grafis sendiri adalah seni atau skill untuk menggabungkan teks dan gambar, atau kalau bisa kita bilang menggabungkan berbagai media. Jadi kurang lebih pengertiannya itu sama aja dengan multimedia. Dalam desain grafis ada beberapa elemen dasar, yaitu yang pertama garis, kedua warna, ada bentuk, ada ruang, ada tekstur, ada ukuran, ada tipografi seperti yang kalian pelajari di OP kemarin. Terus ada balance, keseimbangan, ada harmoni, keselarasan, ada dominance, dan ada emphasis atau penekanan. Untuk desain grafis ini sesuai dengan yang sudah disepakati dengan dosen kalian di kelas, yaitu Ibu Ufi. Maka untuk praktikum multimedia 1 ini, kita akan memperdalam di bagian desain grafis 3 dimensi. Seperti yang sudah kakak bilang di video sebelumnya, aplikasi yang akan kita gunakan untuk praktikum ini, atau aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat desain 3D kita, itu adalah Blender. Sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi lain yang udah cukup besar namanya untuk membuat 3D kayak Max, AutoCAD, SketchUp, Maya. Alasan kenapa kita pakai Blender karena itu adalah aplikasi yang dianjurkan oleh dosen kita Ibu Ulfi. Sekilas tentang Blender, Blender ini awalnya hanyalah komunitas kecil yang kemudian berkembang menjadi perusahaan aplikasi open source sehingga sekarang menjadi perusahaan graphic design salah satu yang terbesar di dunia. Apa saja yang bisa kita buat di Blender ini? Yaitu yang pertama contohnya itu desain interior seperti yang udah kakak tunjukkan kemarin. Terus juga kita bisa buat text animation yang simple seperti ini. Ada berbagai tahapan dalam membuat 3D 3 dimensi. Ada modeling, terus ada juga texturing, juga rigging, ada lighting, ada animating, ada rendering, environment effecting, image and display. There is a lot, tapi secara garis besarnya kita bisa ambil kesimpulan kalau sebenarnya tahapan dalam membuat 3D itu ada idea, ada modeling, ada animating, texturing, dan rendering. Tahun lalu itu materinya nggak sampai ke animating. Jadi tahun lalu itu cuma diajarin modeling, texturing, sama rendering. Tahun ini tuh materinya di-upgrade, makanya kalian masuk ke animating. Sebenarnya ada satu tahapan lagi yang cukup penting, yaitu rigging. Rigging itu kalau di bahasa Indonesia kan penulangan. Sebenarnya agak aneh itu didengar, cuma memang itu artinya. Semoga nanti kalau sempat di bagian animating kita perdalam ke rigging. Seperti itu. Tapi kalau nggak sempat, kemungkinan kita cuma masuk ke animating yang dasarnya aja. Mungkin itu aja untuk pengenalan si multimedia. Sekarang kita akan masuk ke aplikasi Blender. Langsung aja kita buka aplikasi Blendernya. Untuk keperluan materi hari ini, kalian download dulu gambar. Gambarnya itu berupa tekstur. Karena hari ini kita mau buat meja kayu, jadi yang kalian perlu download itu adalah tekstur untuk kayu. Cari aja di internet atau di Google, kayak tekstur kayu, kayak gitu. Atau kalau misalnya kalian pengen meja kalian bertekstur bunga, silahkan cari flower tekstur, terserah lah. Pokoknya kita punya gambar dulu untuk tekstur meja kita nanti. Oke, seperti ini tampilan awal gambarnya. Untuk yang versi 2.81 ini versinya di sini. Itu kayak cuma startup Windowsnya aja. Gak terlalu penting sebenarnya, tapi kita bahas aja sebentar. Ini di bagian new file, ini ada pilihan-pilihannya. Ini general untuk buat 3D, ini 2D animation untuk buat 2D kayak anime gitu. Terus ini sculpting itu kayak tingkat lanjutan dari modeling. Kalau kalian masih ingat yang tadi kakak bilang, ada modeling, sculpting ini lanjutan dari modeling. Ada VFX, visual effect, terus juga ada video editing. Ini jenis-jenis file yang bisa kita buat di Blender. Terus ini recent filesnya, ini release note dari si Blendernya. Mungkin itu aja. Kalau misalnya kalian nggak milih salah satu dari ini, kalian klik di luar sini, dia akan langsung masuk ke bagian file yang general kayak gini.
Kakak rasa kalau untuk pengertian atau penjelasan tentang ini, tombol-tombol ini Windows apa, layout, modeling, sculpting, atau apa segala macamnya ini, kakak rasa kalian bisa searching aja di internet. Jadi untuk sekarang kita bakalan masuk ke beberapa shortcut yang penting atau yang bakalan sering kita gunakan di Blender ini. Apapun yang kakak klik atau kakak tekan di sini, itu kalian bisa lihat di bagian ini. Kayak kakak klik kiri, klik kanan, atau kakak klik tengah, kayak ini. Atau kakak klik di keyboard, itu bakalan kalian lihat di sini. Kalau untuk klik kiri itu gunanya seperti biasa, untuk menyeleksi. Terus juga kalau untuk klik kanan seperti biasa kayak nambah informasi atau pilihan tambahan. Kalau untuk yang di tengah, kalau kita scroll itu dia bisa zoom in sama zoom out. Kalau yang di tengah kita tekan, habis itu kita putar-putar kayak gini, dia bakalan menggeser atau merotasi view kita di jendela kerja kita ini. Terus kalau misalnya nih kita lagi buat ini, terus kita mau kayak dia itu benar-benar dari depan, benar-benar dari atas, benar-benar dari belakang view-nya, itu kalian bisa pilih di sini aja langsung. View, terus pilih viewpoint, langsung pilih aja ini. Atau kalau mau cepat, ini udah dikasih tahu sama blendernya shortcut-nya apa aja. 7, 1, 0, kayak gitu. Terus selanjutnya ada, kalau misalnya kita klik itemnya atau barangnya, kita klik G, dia bakalan bergerak kayak gini. Tapi kalau kita tambah sumbunya, kayak misalnya G, terus kita mau geser dia sesuai sumbu X aja, kita klik aja G abis itu X, dia bakalan bergeser cuma di sumbu X. Atau sebaliknya kalau kita tekan G, terus kita pilih Z, dia bakalan bergerak di sumbu Z aja, seperti itu. Terus ada juga S, scale, itu untuk memperbesar, memperkecil item yang kita pilih. Sama juga kayak yang bagian move tadi, kayak G. Kalau misalnya kita tekan S, terus kita pilih X, dia bakalan nge-scale di bagian X aja, sejajar sumbu X aja. Sekarang kita bakalan buat meja. Kita pertama-tama pindah dulu dari object mode ke edit mode. Bedanya object mode sama edit mode itu apa? Kalau object mode itu kita milih nih objek ini kayak gini per objek. Tapi kalau kita udah masuk ke edit mode, berarti kita mengedit objek yang sedang kita pilih kayak gitu. Kayak ini, cuma yang ini yang kita edit sekarang. Oke, selanjutnya kita mau buat si meja. Yang pertama-tama kita buat meja bagian atasnya dulu. Langsung kita scale aja. Scale-nya sesuai sumbu X. Kita mau dia agak lebar. Kita scale lagi ke sumbu Z. Biar dia pipih kayak gini. Terlalu lebar kayaknya. Seperti yang kalian lihat di sini, sudut-sudut mejanya ini terlalu jelas, kayak terlalu sharp gitu. Nih, jadi kita mau harus gitu dengan cara nambahin segmen atau bevel. Jadi ini udah kepilih semua. Tekan A biar dia kepilih semua kayak ini sudut-sudutnya. Terus Ctrl B, terus tarik aja kayak gini, seperti ini. Pengaturan bevel kakak di sini kayak gini. Width-nya 0,08, segmennya 5, nggak perlu terlalu sama persis segmennya, tapi juga nggak masalah, kalian kurangi sesuai selera kalian aja. Ini. Terus selanjutnya kita balik lagi ke object mode, kita lihat kayak ini kayak masih kelihatan gitu sisi-sisinya. Cara mengatasinya itu kita kasih di effects mode dengan klik kanan, pilih shades mode, jadi kayak lebih smooth, lebih soft kelihatannya kayak ini. Oke, selanjutnya kita mau ngasih kaki mejanya. Kita balik lagi ke edit mode, terus kita pilih, kita klik Ctrl R,
Ini kayak yang kalian lihat dia munculin kayak gini. Klik di situ, terus Ctrl R lagi. Di sini Ctrl R ini untuk apa? Ini kayak untuk nge-cut atau nge-slide. Terus dia itu kayak jadi sesuai ukuran gitu. Kayak teratur, nggak asal geser-geser gitu. Jadi kalau misalnya mau lebih akurat lagi, pas Ctrl R kayak gini. Ini misalnya, kalian sambil tekan Ctrl. Kayak gini. Nggak kelihatan nih di sini. Ya apa, kalian sambil tekan Ctrl. Kayak gini, geser. Beda ya gerakannya sama kalau kontrol yang nggak dipegang itu kayak lebih nggak konkret. Kalau misalnya kita tekan kontrolnya dia kayak bergeser pelan-pelan gitu. Dia bergesernya ngikutin ini petak-petak kecil yang ada di sini. Ini kalau misalnya kalian pilih view dari entah dari atas bawah, ini kalian bisa lihat kayak gini. Dia ngikutin si ini tadi. Si petak-petak kecil ini pergerakan si kontrol tadi kayak gitu. Itu terus kita mau buat si kaki meja. Kita balikkan lagi dulu semula. Ctrl R. Ini terus kita geser pakai kontrol biar rapi. Itu di sini satu. Terus buat lagi. Terus Ctrl R lagi, tapi dia ngikutin sumbu yang merah ini. Sambil tekan Ctrl geser. Sekali lagi buat. Ini untuk apa? Nanti kalian bakalan tahu sendiri. Lihat aja dulu kayak gini. Nah, udah kayak gini, kita udah nambah cut atau sisi dari objek kita ini. Selanjutnya kita bakalan mau buat kakinya kan, kita mau narik ini ke bawah. Tekan dulu ini supaya dia langsung slide kayak gini. Kalau kalian tekan shift sambil menekan mouse-nya, dia bakalan gerak kayak gini, lebih nggak terotasi, dia cuma bergerak aja sesuai flow kita kayak gitu. Terus ini kita mau jadiin kakinya. Caranya adalah memanjangkan dia ke bawah. Kalau di Blender itu dikenal dengan yang namanya extrude. Caranya itu kita langsung tekan aja Ctrl E, extrude, nah kayak gini. Atau kalau mau lebih rapi, terus kita tarik ke sesuai sumbu Z. Jadi habis tekan E, tekan Z. Ini. Mungkin kita pindahin aja dulu ke atas dulu. Mejanya di sini aja. Balik lagi ke edit mode. Masih yang ini yang dipilih. Terus kita tekan G dan Z. Saya menekan Ctrl biar dia terukur gitu sama panjangnya sama yang lain. Lakukan yang sama keempat sisinya. Sambil tekan Ctrl sekali aja. Turunin juga. Udah jadi mejanya. Udah selesai, kayak gini aja. Selanjutnya kita mau ngasih tekstur ke si meja ini tadi. Caranya adalah dengan masuk ke bagian ini, Material Properties.
Terus ke bagian yang ini, base color masuk ke image texture. Ini langsung muncul kayak tempat kita bisa masukin fotonya. Langsung aja kita klik open. Terus silahkan masuk ke bagian kalian nyimpan gambar kalian. Langsung klik open image. Setelah itu, masuk ke bagian UV editing. Sini. Nah, ini. Selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah menyeleksi semuanya. Di bagian sini, tekan A. Seperti ini. Nah, ini secara otomatis meja kalian ini udah bertekstur di sini, sesuai ini. Nah, masuk petak-petak ini apa? Kalau misalnya kalian klik yang ini, nih, yang terseleksi kan bagian ini nih. Terus dia munculkan satu petak di sini. Berarti posisi si layer ini di gambar ini adalah di sini. Kalau kalian mau geser, bisa aja. Misalnya kalian tekstur kalian nggak sesuai kayak gini nih. Entah di sini ada nama kalian, di sini ada muka kalian. Terus kalian mau yang bagian ini tuh isinya muka kalian. Ya kalian geser aja dia. Sama kayak yang tadi, gesernya pakai Shift key G. Terus geser aja ke sini. Kayak gitu. Selanjutnya udah selesai sih ini, tinggal kita render aja. Kalau kalian mau lihat hasilnya, kalian balik lagi ke ini, ke layout, terus masuk ke sini. Nah, ini kayak gini. Meja sederhana kita sudah jadi. Jadi ini mejanya udah selesai, tanpa kalian sadari, kalian udah melewati tahap modeling dan texturing. Selanjutnya kita bakalan masuk ke bagian rendering. Rendering itu adalah penangkapan frame sesuai dari sudut pandang kamera kalian. Ini misalnya, kamera kakak letaknya di sini. Di sini, sesuai letaknya ini, maka dia akan menyorot meja kakak itu dari posisi ini. Nah, nanti yang merupakan hasil render kalian itu adalah petaan ini aja. Di sini aja. Kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau geser-geser kameranya kayak lebih dekat atau lebih ke atas, ya silakan aja. Karena dengan sama kayak ngegeser si cube tadi, geser-geser aja kayak gini. Kalau mau geser sesuai sumbu X, geser sesuai sumbu X, kayak gitu. Gak ada masalah. Kalau nggak mau diubah juga nggak apa-apa karena ini masih awal. Terus juga ini, kalau misalnya kalian pilih light yang di sini, light itu yang ini, yang bulatan ini, dari tadi berdiri nggak tahu mau apa ini, itu lightnya itu kayak ngatur pencahayaan benda kalian. Kalau misalnya kalian geser si light ini, kalian lihat pencahayaannya bergeser-geser kayak gini. Terserah kalian mau ngeletakin di mana. Yang pasti yang buat cantik aja sih. Atau kalau kalian mau nambahin juga nggak apa-apa. Caranya tekan Shift E, terus pilih light, pilih endpoint. Kalau mau yang sama kayak gini, terus geser dia di bagian sini supaya terang dua sisi. Kayak gitu. Itu aja mungkin. Jadi nanti kurang lebih hasil render kalian itu kayak gini. Kita dekatin dikit kameranya. Oke, selanjutnya kita mau ngerender. Masuk ke menu ini. Nah, ini folder tempat kalian nyimpan.
Ini buka, terus di sini kasih namanya misalnya picture. Table desk picture. Itu save. Di sini kalian bisa milih jenis gambarnya. Terserah mau yang mana, yang PNG atau JPEG aja. Kalau saya yang bitmap. Selanjutnya masuk ke bagian render dan pilih render image. Ya, ini udah selesai, mejanya udah selesai. Kalian udah melewati tahapan modeling, texturing, dan rendering. Nah, nanti yang kalian kumpul untuk kuis itu adalah file gambarnya ini. Kayak kakak tadi filenya di desktop. Ini dia. Ini dia hasil handbooknya. Yang kalian kumpul ke Edmodo nanti itu adalah gambarnya ini tadi. Ke kuis kalian. Nanti nama filenya sesuai NIM sama nama kalian aja, NIM. Terus underscore nama, kayak gitu aja. Itu aja sih yang diiniin. Sekalian sama teksturnya ya. Kirim sama itu aja sih kayaknya. Blend filenya nggak usah. Kakak rasa itu aja untuk materi hari ini. Untuk kuis seperti yang kakak bilang tadi, yang kalian kumpul ke Edmodo adalah file PNG atau JPEG, pokoknya file gambar hasil render kalian ke Edmodo dengan format file NIM underscore nama. Untuk tugas kalian adalah mencari tahu apa itu rendering. Tugas kalian yang pertama itu rendering. Silahkan kalian jelaskan dengan bahasa kalian sendiri, jangan bahasa internet. Nanti pengertian rendering ini save-nya di Word aja. Save di Word, abis itu kirim ke Edmodo. Sama satu lagi tugas kalian itu adalah membuat satu benda yang sederhana aja, tapi jangan ada yang sama. Entah kalian buat kursi, buat lemari, atau buat pokoknya apapun lah, yang pasti dia pakai teknik scaling kayak yang tadi kita buat pas meja, scaling, terus extrude, bevel, itu aja kayaknya. Membuat satu benda dengan scaling, extrude, bevel kayak yang tadi. Terus yang kalian kumpul itu adalah file gambarnya juga. Yang dikumpul itu file gambar ke Edmodo-nya. Jadi nanti yang kalian kumpul untuk hari Sabtu ini, tugas itu adalah yang pertama Word, pengertian rendering, terus satu lagi itu file gambar, satu benda, scaling, extrude, bevel. Nah, supaya jangan ada yang sama, silakan langsung kalian buat aja list benda yang mau kalian buat di grup kita. Misalnya kayak nomor 1, Evelyn mau buat kursi. Terus nomor 2, misalnya Iqbal mau buat lemari, kayak gitu. Langsung aja berderet ke bawah, kayak gitu. Supaya jangan ada yang sama. Itu aja materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih.